Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas tuntas satu peran penting nih di tim produk yang kuat. Tapi mungkin seringnya di belakang layar. Namanya tech lead. Kita bakal merujuk ke bab 12 dari bukunya Marty Cagan, Transform. Fokusnya yaitu transformasi ke model operasi produk. Betul sekali. Peran tech lead ini memang unik ya, beda sama manajer produk atau desainer produk yang biasanya kan cuma satu orang per tim. Kalau engineer, biasanya ada beberapa dalam satu tim. Nah, tech lead ini, dia engineer paling senior di situ. Tapi biasanya bukan manajer ya, lebih ke kontributor individual yang paling jago teknisnya. Oke. Mari kita bedah nih. Apa sih yang bikin peran tech lead di model produk ini fundamental banget bedanya sama cara kerja lama? Menurut Kagan di bab 12 ini? Ada dua hal utama sih yang ditekankan di bab itu. Pertama, soal kompleksitas teknis. Bayangin aja perusahaan produk sekarang, tantangannya kan gila-gilaan. Skalabilitas buat jutaan user, performa harus cepat, fault tolerance. Fault tolerance? Maksudnya biar gak gampang down gitu ya sistemnya? Iya, betul. Jadi kalau ada gangguan, layanan tetap jalan. Terus ada keandalan, otomatisasi testing, infrastruktur deployment, milih teknologi baru, arsitektur sistem, sampai ngurusin technical debt. Technical debt. Itu utang teknis ya? Yang kalau dibiarin bisa bahaya gitu? Persis. Itu kalau diabaikan, wah bisa bikin lumpuh nantinya. Nah, semua ini butuh pengalaman teknis yang dalam banget. Jadi bukan cuma soal bisa ngoding fitur biasa ya. Kompleks banget fondasinya. Salah dikit risikonya tinggi. Tepat. Makanya peran tech lead penting di sini. Tapi ada dimensi kedua, dan ini mungkin yang lebih mengubah cara pandang. Di model lama, engineer kan sering dianggap cuma, ya pelaksana aja, dikasih spek, kerjain. Iya, kayak tukang gitu ya istilah kasarnya. Nah, model produk yang dijelasin Cegan ini beda. Engineer, apalagi tech lead, itu jadi mitra kunci buat nemuin solusi terbaik. Jadi mereka nggak cuma mikirin bagaimana caranya membangun, tapi ikut nentuin apa yang perlu dibangun dan mengapanya juga dari sisi teknis. Wah, ini dia nih yang menarik banget. Di bab 12 itu kan disebut soal empowered engineers. Katanya itu prinsip paling penting buat inovasi. Kok bisa gitu ya? Kenapa pemberdayaan engineer ini jadi sentral banget? Ya karena logikanya sederhana sih. Mereka kan yang tiap hari megang teknologinya langsung. Mereka yang paling tahu, ada kemungkinan apa aja sih yang baru? What's just now possible, kata Cegan. Mungkin ada library baru, platform baru, teknik baru yang bisa bikin solusi lebih cepat, lebih bagus, atau bahkan solusi yang nggak kepikiran sama PM atau desainer. Oh, jadi kalau cuma dikasih spek, potensi inovasi dari engineer ini kebuang gitu aja ya? Banget. Justru Cegan bilang, itu sama aja membuang aset paling berharga perusahaan. Kemampuan berpikir engineer-nya. Tapi ada syaratnya kan pemberdayaan ini? Nggak asal semua engineer bisa langsung efektif gitu? Tentu. Kuncinya, ya, engineer-nya harus beneran peduli sama kesuksesan produk. Jadi mereka mikirin apa masalahnya, mengapa ini penting buat user dan bisnis, nggak cuma fokus di bagaimana implementasi teknisnya aja. Nah, disinilah peran tech lead masuk lagi. Betul. Tech lead itu secara spesifik akuntabel buat dua hal penting. Risiko kelayakan teknis, visibility, sama pengiriman delivery solusinya. Mereka yang mastiin tim nggak cuma punya ide keren, tapi juga beneran bisa diwujudin jadi produk yang jalan. Oke, artinya pandangan lama kalau engineer itu cukup dikasih kerjaan terus ngerjain, itu udah nggak relevan ya? Bahkan bisa menghambat inovasi. Sama sekali nggak relevan. Menurut Travers Kagan, pola pikir itu malah bikin produk jadi biasa aja, nggak inovatif dan lambat. Engineer yang dipimpin tech lead harusnya jadi partner setara buat PM dan desainer produk dalam mecahin masalah. Contohnya, mungkin ada engineer lihat API baru, dia bisa bilang, daripada bikin fitur X ini sebulan, mending kita pakai layanan Y aja, seminggu jadi, hasilnya bisa lebih oke loh. Ide kayak gitu nggak bakal muncul ya kalau mereka cuma nunggu perintah. Bener banget. Tapi ada resiko nggak sih kalau engineer jadi terlalu asik diskusi ide, mikirin strategi, malah lupa sama tugas utamanya buat bangun dan kirim produknya? Gimana Cagan lihat ini di bab 12?
Ya, diakui sih di buku itu kalau ini kadang bisa kejadian. Apalagi kalau engineer-nya punya pengalaman buruk, pernah disuruh bikin fitur yang menurut mereka nggak guna. Tapi Cagan nyebutnya ini masalah yang baik, a good problem to have. Relatif gampang kok diarahin lagi. Oh, jadi lebih baik punya engineer yang kritis dan banyak ide ya, daripada yang pasif aja ya? Jauh lebih baik. Nah, tugas tech lead itu jaga keseimbangan, pastiin tim tetap fokus ke delivery, tapi juga kasih ruang buat ide-ide tadi. Kan tech lead akuntabel buat delivery-nya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan utama dari bab 12 ini buat pendengar kita, apa nih intinya? Terutama buat yang mungkin lagi mikirin tim teknologinya. Intinya ada pergeseran besar. Engineer itu bukan lagi sekedar pelaksana perintah. Mereka itu sumber inovasi yang vital kalau diberdayakan dengan benar. Jadi, inovasi produk yang benar-benar keren itu sering datangnya dari pemahaman teknologi yang mendalam ya? Iya, betul. Jadi memanfaatkan perspektif unik engineer yang dipandu tech lead yang kompeten secara teknis dan paham produk itu kuncinya. Ini tentang kolaborasi, bukan sekedar delegasi dari atas ke bawah. Oke, menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita ya. Kalau emang engineer yang paling dekat sama teknologi itu pegang kunci inovasi, gimana nih caranya organisasi Anda mastiin mereka nggak cuma boleh tapi benar-benar didorong dan berasa aman buat ikut mikirin apa dan mengapa, bukan cuma bagaimana? Kira-kira hambatan apa aja baik itu soal struktur atau budaya kerja yang mungkin perlu disingkirkan biar potensi inovasi dari engineer ini bisa benar-benar keluar?